أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada pada dalam diri kita. Dan juga Allah masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah ini, dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang insya Allah nanti diisi oleh Bapak Ustadz Ali Ahmed. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya nanti yang kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sesi yang pertama diisi oleh Bapak Ustadz Ali Ahmed. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini pada subuh Allah memberikan kita karunia yang cukup banyak, kesempatan, kesehatan, taufik, hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah sama-sama thalabul ilmi, melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Duha. Surat Al-Duha adalah, sebenarnya surat Al-Duha kemarin pembahasan kita tinggal sedikit kalau nggak salah ya. Kita kemarin sampai ke wajadaka dhalan fahada. Jadi tinggal beberapa ayat nih. Wajadaka dhalan fahada. Dhalan fahada wajadaka ailan faaghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sayla fala. Tinggal 4 ayat lagi. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sebelum melanjutkan kajian kita terkait surat Al-Duha yang tinggal 4 ayat lagi, saya coba mereview sedikit biar nanti bersambung. Ya, karena udah 2 bulan dari bulan Desember, mungkin ada sedikit lupa. Ya, surat Al-Duha ini surat Makkiyah ya, Makkiyah. Turun setelah surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Ada asbabul nuzul terkait dengan surat Al-Duha ini. Ya. Setelah sekian lama, bukan ditinggal ya. Jadi sekian lama wahyu tidak turun, ya. Ada yang mengatakan 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu Rasulullah tidak bertemu dengan malaikat Jibril. Mimpi atau apa tidak ada. Ya. Tidak ada wahyu yang turun selama 6 bulan, selama beberapa bulan. Ini yang membuat Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil itu bibinya sendiri, bibi Rasulullah, istri dari Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mencelaknya, ya, ngeledekin. Ya, ledeknya apa? Kalau bahasa Ummu Jamil itu setan ya. Setanmu telah meninggalkan. Artinya setan itu maksudnya ini malaikat Jibril ya. Ya. Kasar sekali ya, padahal bibinya sendiri, besannya sendiri ya, besannya sendiri, karena 2 anak Rasulullah menikah dengan 2 anak Abu Lahab, walaupun satunya Utbah itu nanti meninggal sesuai dengan doa Rasulullah, dan satu lagi Ikrimah, nanti ini yang subhanallah, ini kisah Ikrimah dengan anaknya Rasulullah. Menjadi kisah roman ya. Kalau kisah kita itu kisah romantis yang nanti Ikrimah juga akan syahid. Tapi kalau Utbah itu meninggal diterkam singa ya, sesuai dengan doa Rasulullah ya, diterkam, meninggal dimakan singa. Ummu Jamil ini mungkin karena saking dekatnya, di samping rumahnya juga dekat dengan Rasulullah ya. Jadi tahu bagaimana keseharian Rasulullah. Makanya melihat Rasulullah berapa bulan tidak tidak ada wahyu yang turun, tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah hal yang baru ya. Maka Ummu Jamil menghina Rasulullah. Tuhanmu, ya, setanmu telah meninggalkan kamu. Artinya malaikat Jibril telah meninggalkan Rasulullah. Maka ini kaitannya dengan ayat yang ketiga. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Wa ma qala. Ya. Dan tidak menghina, mengolok-olok ya, tidak meninggalkan Rasulullah. Nah, turunnya surat ini, dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan surah Al-Duha adalah kenikmatan zahir dunia yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kalau alam nasrah itu terkait dengan mungkin bahasa, kalau dunia ukhrawinya ya ukhrawinya. Kalau terkait surah Al-Duha nanti karena terkait dengan dunia ya, dunia yang terkait dengan kehidupan Rasulullah. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, di sini maknanya akhirah itu
walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik dari yang permulaan. Ya, bukan akhirat lebih baik dari dunia. Karena kalau terkait dengan akhirat dan dunia nanti ada ayat yang lain. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula ini dikhususkan terkait dengan kehidupan Rasulullah. Ya, yang mana akhir dari kehidupan Rasulullah lebih baik daripada permulaannya. Dan puncak kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah ketika Rasulullah telah menghatamkan, Rasulullah telah menggenapkan risalah kenabiannya, ya, membuat Fathu Mekah, membuat Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Islam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan Rasulullah setiap harinya selalu khairul laka minal ula. Ya, akhirnya lebih baik dari permulaan. Kalau bahasa hadis ya kan, ada kan hadis yang mengatakan orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan yang hari kemarin. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu. Jadi tiap harinya akan lebih baik. Ya. Ini terkait dengan asbabun nuzul. Makanya turun dari celaan yang dilakukan oleh Ummu Jamil, maka turunlah surat Al-Duha. Kemudian surah Ad-Duha ada satu hal yang ini saya sampaikan, yang pernah juga saya sampaikan, bahwa Ikrimah dan Ibnu Abbas ketika membaca surat Ad-Duha, selesai membaca surat Al-Duha, ya, fa ammal yatim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, langsung bertakbir Allahu Akbar sampai menghatamkan Al-Qur'an sampai surat An-Nas. Jadi ini sunnah, ya. Walaupun ini jalurnya mufrad, ya. Jalurnya mufrad itu artinya tunggal aja, ya. Hanya tunggal aja. Sunnah. Tapi di kalangan di kalangan para qiraah termasuk Ibnu Katsir melakukan hal itu. Ya. Melakukan hal itu ketika hataman dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas membaca takbir, ya. Bahkan ada yang menambahkan di sini sampai ada kalimat tauhid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu terkait dengan surat Al-Duha. Yang kedua, saya hanya mereview terkait dengan ayat 1 sampai ayat ke-7 berarti, ya. Ya, ayat ke-7. Wadduha, demi waktu duha, ya, ini waktu duha, ya, seperti kita tahu, ya, duha antara ketika terbit matahari setinggi sepenggala sampai menjelang zuhur. Kalau orang Arab ya, ketika onta udah mulai berdiri ini, pagi kan onta kakinya nekuk, ya, duduk. Nanti kalau udah mulai panas-panas sedikit, anak-anak onta itu pada bangun, ya, anak-anak onta. Ya, kalau orang Arab, ya, seperti itu. Ini waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Kenapa? Ada kemuliaan tersendiri di waktu duha, ya. Dan Allah juga sering menggunakan makhluknya untuk bersumpah, wadduha, wallail, ya, demi malam. Terus wasyam, demi matahari, wal fajr, demi waktu fajar, ya. Ini fajar. Kalau fajar berarti lebih dulu daripada duha, ya, fajar. Waktu duha ini adalah waktu yang sangat subhanallah, sibuk-sibuknya kita kerja, makanya ada sunnah melaksanakan salat duha, ya. Karena lagi sibuk-sibuknya kita bekerja mencari penghidupan, kita bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan salat duha 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat. Itu subhanallah, Allah muliakan orang-orang yang bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan salat duha. Ya, di samping nanti ada fadilah-fadilah tersendiri dengan terkait dengan salat duha. Wal laili idza saja, dan ketika malam idza saja, sepi, ya. Nah, memang kalau malam memang sepi. Ya, nah, ada yang mufassir ada yang mengatakan dari 2 ayat ini ad-duha dan wal lail,
maka ada yang mengatakan ad-duha itu siang, ya. Walaupun yang lebih roji, ya, lebih roji duha ya waktu duha. Kalau siang kan dari pagi sampai sore, ya. Tapi kalau duha dikhususkan, yang lebih roji dikhususkan dari terbitnya matahari sepenggala sampai menjelang zuhur, ya. Wal-laili idza saja, jika dan ketika malam apa saja sepi gelap gulita, ya. Nanti ada perumpamaan tersendiri terkait dengan dua ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak meninggalkan, wa ma qala, dan tidak mengolok-olok, tidak menghinakan, tidak meninggalkan Rasulullah, ya. Setelah lama berbulan-bulan, ada yang mengatakan 6 bulan Rasulullah tidak turun wahyu, tidak didatangin Jibril, tidak bermimpi terkait dengan wahyu, ya, bukan berarti Allah meninggalkan, ya. Bukan berarti Allah meninggalkan Rasulnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir khairul laka, lebih baik buat dirimu, minal ula, dari yang permulaan, ya. Ini kehidupan Rasulullah, nanti dijelaskan di di ayat-ayat setelahnya. Walau saufa yu'tika, itu penjelasan semua, ya, penjelasan dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena memang kehidupan Rasulullah, ya, ketika ditinggal ayahnya, kemudian ditinggal ibunya, Rasulullah diasuh oleh kakeknya sendiri. Orang yang sangat mulia. Bukan orang lain yang mengasuhnya, tapi kakeknya, ya. Ya, bahasa kita mungkin bisa dikatakan kepala sukunya kaum Quraisy. Yang mana tidak ada orang yang berani duduk di tempat dipannya Abdul Muthalib kecuali Rasulullah. Maka Rasulullah disuruh duduk di sampingnya Abdul Muthalib, ya. Kemudian nanti Rasulullah jadi anak yatim, ya. Ada yang menjaganya, ya. Kemudian yang di akhirnya ini yang subhanallah, Allah mengisahkan, Allah menyebutkan sebuah akhir yang paling khair itu adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti ini kalau Ustaz Santo, la itu qasam, saufa itu akan, tapi akannya bukan sebentar lagi, tapi nanti lama. Saufa ini bermakna adalah ketika di akhirat. Yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai fatardo, sampai Rasulullah puas, ya. Ada yang mengatakan ayat inilah adalah ayat pengharapan bagi seluruh umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah tidak akan ridha sebelum umatnya masuk surga. Bahasanya Rasulullah diam aja, saya enggak ridha nih ya Allah sebelum umatku masuk surga. Karena memang kalau kita dengar di ustaz-ustaz atau kiai, diharamkan surga bagi umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Ini walal akhiratu khairul, ini pengharapan kita semuanya, ya. Makanya kita sangat mengharap kepada syafaat Rasulullah. Semoga syafaat Rasulullah diterima oleh Allah, ya. Karena memang sebenarnya kita mengharapkan syafaat, Kalau syafaat itu ditolak sama Allah, bagaimana? Mungkin karena perbuatan kita yang Rasulullah tidak tahu kan, yang tahu kan Allah. Kemudian syafaat kita ditolak, gitu kan. Kita meminta syafaat kepada ya Rasulullah, berilah syafaat, gitu kan. Saya sering bersolawat misalkan kan. Tapi Allah kan lebih tahu, ya. Allah lebih tahu. Bisa saja syafaatnya ditolak. Tapi kita makanya berharap semoga kita mendapatkan syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena penentu syafaat bukan Rasulullah. Rasulullah hanya mengajukan kepada Allah, ya, berikan syafaat. Syafaatnya ditolak, ya. Makanya ini pengharapan buat kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Allah berikan segala macam kepada Rasulullah, dan yang paling khair adalah ketika umat yang masuk surga semuanya, baru fatarda, maka Rasulullah akan ridho. Allah, aku sudah ridho nih, umatku udah pada masuk surga, ya. Jadi
umat yang masuk surga semuanya baru umat-umat yang lain, baru dihisab, baru dimasukkan ke neraka, masuk ke surga umatnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, ya itu akan dihisab. Karena memang ada hadis ya, saya jadi teringat sebuah hadis baru dapat berapa hari ini. Kata Rasulullah kepada umatnya, para sahabat, apakah kalian mau seperempat surga itu diisi oleh kalian? Mau lah, pasti ya, seperempat. Karena nanti ada subhanallah ya. Setelah itu Rasul tanya, apakah kalian mau sepertiga dari surga itu diberikan kepada kalian, pada umat, pada orang Islam maksudnya, kepada kalian? Ya, kita mau. Terus Rasulullah tanya lagi, apakah kalian mau separuh surga diisi oleh kalian? Separuh surga, artinya apa? Separuh penduduk surga adalah orang Islam. Mungkin karena umat terbanyak adalah umat Islam mungkin ya. Wallahu a'lam. Apakah itu maknanya? Wallahu a'lam. Ya, apakah separuh surga itu di seorang Islam itu apakah saking banyaknya umat Islam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu? Ya, Nabi Isa misalkan. Nabi Isa kan cuma sebentar ya. Ya, Nabi Isa sebentar. Dan umatnya yang benernya kan waktu zamannya itu aja ya. Ininya kan alam itu udah nakafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lam yakudil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kafaru min ahlil kitab, orang kafir dari ahlil kitab. Ya. Ini walal akhiratu khair, paling khair nih. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan bila ada didapati engkau yatiman fa'awa, maka ada yang melindungi, ada yang memelihara, ada yang menjaganya. Ya, karena Rasulullah dalam keadaan yatim. Yang melindungi subhanallah Abdul Muthalib, bukan orang lain. Dan setelah Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun, ya Abdul Muthalib meninggal ketika Rasulullah umur 8 tahun meninggal. Diberikan pengasuhannya kepada Abu Thalib. Walaupun nih ada sebuah kisah Abu Lahab itu meminta kepada ayahnya Abdul Muthalib untuk mengasuh Rasulullah. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Yang saya wasiatkan, ini wasiatnya Abdul Muthalib, ketika nanti aku meninggal maka yang meneruskan mengasuh Muhammad ya itu adalah Abu Thalib. Karena memang Abu Thalib walaupun miskin tapi terpandang ya, dan memang orangnya baik pandang ya, karena memang orang-orang yang tahu nanti ada sesuatu hal yang yang subhanallah yang nanti akan terjadi, karena Abdul Muthalib itu pernah bertemu dengan penguasa di Yaman. Ketika berdagang di Yaman, Abdul Muthalib diberitahu oleh raja itu, penguasa itu, kalau sana nggak ada raja ya di Arab itu. Di sana itu nggak ada raja dulu itu ya. Mereka itu penguasa aja, suku. Karena bukan bentuk kerajaan kayak di Romawi, Persia, negara Habasyah ada kerajaannya, ada pasukannya, ada istananya, ada apa. Kalau di Arab tidak ada, makanya penguasa aja, kabilah-kabilah, para kepala suku. Nah, Yaman ini penguasa ini mengatakan bahwa dari tulang punggung akan keluar seorang penguasa, seorang raja. Nah, penguasa ini berkata kepada Abdul Muthalib. Ya, mungkin ini membuat Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib melihat ketika Rasulullah lahir, sebelum lahir bahkan ya, ketika Aminah mengandung itu subhanallah ya, ada keajaiban ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, banyak keajaiban yang udah bukan berprasangka, bukan meramal, aslinya bahasanya kayaknya nih
yang akan menjadi penguasa. Makanya diberikan kepada Abu Thalib yang baik. Walaupun miskin ya. Abu Thalib itu, jadi kisahnya gini, Abu Thalib itu pernah berdagang bangkrut. Jadi pernah mengadakan perdagangan ya, karena orang Arab biasa ya, akan perdagangan tapi gak sukses. Yang membuat Abu Thalib jatuh bangkrut. Tapi Rasulullah dipelihara oleh Abu Thalib yang mana Rasulullah dalam pengasuhannya sampai Rasulullah menjadi nabi. Karena nanti ada perseteruan antara Abu Lahab dengan Abu Thalib. Ketika Abu Lahab mencela menghalang-halangi Rasulullah untuk berdakwah, Abu Thalib langsung naik. Ya, sebagai bodyguard, sebagai pelindung Rasulullah. Ya, enggak ada yang berani nyolek Rasulullah. Enggak ada yang berani. Makanya ketika Rasulullah kehilangan Abu Thalib, ya, dengan disebut Hamul Hizn, tahun kesedihan, Rasulullah sangat sedih sekali karena orang yang sangat mencintainya, dari kecil mengasuhnya sampai jadi nabi melindunginya, meninggal. Ya. Nah, ini Rasulullah yatim, dalam keadaan yatim. Nah, orang yang paling kasihan itu sebenarnya anak yatim ya. Nanti ada dua. Di sini ada dua ya. Pertama yatim, nanti yang kedua lagi ada ya. Wa ammasaila, orang yang minta-minta. Ya. Orang yang minta-minta. Ya. Itu apa namanya? Makanya kita nanti udah dibahas ini nanti di 4 ayat terakhir. Ini yatim. Wa wajadaka dhalan fahada, dan engkau mendapati dhalan, apa sih? Tersesat ya. Fahada. Ya, tersesat. Fahada. Allah berikan petunjuk. Ini maknanya banyak. Pertama terkait dengan Rasulullah ketika di Mekah pernah tersesat, kemudian diberikan petunjuk untuk bisa pulang. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah berdagang ke Syam, ya, ke Syam dengan pamannya, disesatkan oleh iblis. Kemudian malaikat Jibril datang menendang iblis sampai terpental sampai ke Habasyah. Ya. Ketiga, ini terkait dengan Al-Qur'an. Ya. Fa wa wajadaka dhalan fahada. Diangkatnya nabi, ya. Diangkatnya Rasulullah menjadi nabi. Wajadaka dhalan wa wajadaka 'ailan fa aghna. Ya. Dan engkau didapati ailan, kekurangan, fa aghna, maka dicukupkan. Ya, Rasulullah subhanallah ketika dalam pengasuhan Abu Thalib itu qanaah, ya. Qanaah. Ya, qani'an qasamahullah, ya. Dia qanaah, beliau qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah, kan akhirnya Rasulullah apa? Mengembala kambing ya. Mengembala kambing, pekerjaannya kecil, mengembala kambing untuk membantu ekonomi pamannya Abu Thalib karena tidak ingin memberatkan Abu Thalib. Dan subhanallah, fa'aghna, Allah cukupkan. Allah berikan kekayaan yang melimpah ketika Rasulullah bisa berdagang, membawa dagangan dari Khadijah yang akhirnya menikah dengan Khadijah, dan fa'aghna, Rasulullah kaya ya, dicukupkan. Kita kebayang nggak ya 3 tahun nggak kerja gitu kan? Artinya kan bahasanya income pasif ya, katanya income pasif. Artinya kan tabungannya udah banyak ya. Karena apa? Rasulullah selama 3 tahun nggak kemana-mana. Terus kemana? Di Gua Hiro kan, umur 37 tahun sampai umur 40 tahun sebelum malaikat Jibril menubuahkan Rasulullah menjadi seorang nabi. Rasulullah kan nggak kemana-mana itu, beruzlah aja di Gua Hiro bolak-balik selama 3 tahun. Ya. Itu selama 3 tahun nggak ngapa-ngapain, udah tabungan udah banyak kan, enak kan. Ya. Tidak perlu mencari maisha. Ya. Subhanallah, kekayaan Rasulullah ya. Terus Allah berikan, bahkan selama menjadi nabi Rasulullah nggak bekerja. Ya, Rasulullah nggak bekerja. Ya, Rasulullah kalau di rumah nggak ada makanan ya udah puasa. Tapi bukan Rasulullah miskin, Rasulullah ya itu qanaah. Sampai-sampai di sini ya,
ada kisah ya, Rasulullah kalau tidur kan di ini ya, tikar kasar ya, nempel ya. Sampai ada sahabat pengen menggantikan dengan kasur yang lebih, tikar yang lebih empuk gitu kan, dengan kasur lah ya, kain ya. Tapi kata Rasul nggak usah, biarkan saja. Ya. Subhanallah. Kalau saya lihat di itu, saya coba ngintip di YouTube atau apa, dipannya kecil ya. Wah, alam itu apa benarnya atau apa gimana ya? Apa di Museum Rasulullah. Nanti insya Allah ya, adalah Museum Rasulullah di Depok kalau nggak salah. Ya, di daerah Cimanggis kalau nggak salah. Daerah Cimanggis. Insya Allah lagi mulai dibangun. Ya, Museum Rasulullah terbesar di Asia Tenggara. Ya. Di Ancol ada, udah ada. Di Ancol ya, bukan yang Subhanallah. Di seperti itu. Subhanallah ya Rasulullah. Nanti mungkin di situ ada miniatur kehidupan Rasulullah. Ya saya lihat di YouTube tuh, iya ya, dipanya kecil ya. Terus ada geribah itu kendi ya buat. Itu sederhananya Rasulullah. Tapi Rasulullah kaya apa? Setiap tahun potong kurban. Bahkan ketika haji wada ya, haji wada terakhir Rasulullah berkurban 100 ekor unta. Ya. Rasulullah kekayaannya dari mana? Kekayaannya dari perang. Ya. Ada yang dari perang ya, banyak yang dari perang. Karena Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tidak menerima infak. Keluarganya tidak boleh. Ya. Keturunan Rasulullah itu para keluarganya Ahlul Bait itu tidak boleh menerima sedekah infak. Menerimanya hadiah. Ya, hadiah. Jadi kalau Rasulullah dikasih hadiah, beliau terima. Ada lucu lagi di kisah lucu. Rasulullah dapat mantel ya. Mantel hadiah halus. Terus ada yang suka Rasulullah. Baru dipakai bahasanya dikasih hadiah. Ada yang suka dikasihkan. Subhanallah, Rasulullah saking saking baiknya. Ya, Rasulullah. Kalau peperangan Rasulullah ya hartanya sangat banyak ya. Karena dapat 1/5 ya. 1/5 itu di surat An-Anfal ya. 20%. Ya. Kalau peperangan itu ya hartanya sangat banyak sekali. Ya. Sampai nanti di perang Hunain ada kisah ya, Di perang Hunain Rasulullah pulang ke Madinah nggak bawa apa-apa. Istri-istrinya pada ngamuk. Karena Rasulullah kalau perang bawa atar rampasan bayi-bayi ke istrinya. Udah selesai. Ya. Sama kayak kita kerja seharian dapat uang dah, bini dah kelola gitu kan. Gajian sebulan kasih nih bini. Pulang sampai sebulan loh. Istrinya itu cemburut sebulan, Rasulullah itu dicemburutin sama istrinya itu sebulan. Bayang enggak? Istrinya kan banyak kan. Cemburutin gitu kan. Sampai Rasulullah mengatakan, "Kau pilih dunia aku apa dunia?" gitu kan. Ya mendingan milih Rasulullah daripada dunia. Ya, kalau soal keluarga Nabi pasti masuk surga kan ya. Pasti masuk surga. Subhanallah. Nah, kita membahas, saya jadi lupa nih pembahasannya terkait dengan fa'ammal yatim fala taqhar. Ya. Fa'ammal yatim fala taqhar. Saya matanya agak malam ya. Mungkin maaf saya lampuin lagi. Ya. Fa'ammal yatim fala taqhar, dan adapun orang-orang yatim malah tidak boleh dihardik, ya, bentak. Boleh ya. Tidak boleh ya, subhanallah, karena mereka kasihan ya. Bahasanya mereka itu mau pulang kemana gitu, bapaknya enggak ada, apalagi kalau ibunya enggak ada. Kalau ibunya udah diambil sama bapak yang lain ya udah. Ya, kasihan orang yatim itu. Enggak boleh dihardik. Karena Rasulullah sendiri merasakannya menjadi seorang yang yatim. Ya. Kama kunta yatiman fa'awfaqallah, ya, seperti apa yang kau rasakan menjadi seorang yatim, fa'afaqallah, ya, maka Allah memeliharamu. Yang memelihara Allah ya, melalui kakeknya, pamannya. Ya, maka fala taqhar al yatim, maka jangan hardik orang-orang yatim. Ya, jangan dihardik. Ya, mungkin ada yang ini bocah yatim bandel banget, apa pengen tidak ada. Kita paham mungkin dia anak yatim, kurang kasih sayang orang tuanya gitu.
Ya, tidak boleh menghadap, mengolok-olok, merendahkannya. Walakin ahsana ilaih. Maka tetapi walakin ahsana ilaih, berbuat baiklah pada mereka. Ya, berbuat baik pada mereka. Jangan ketika apa sih ya, kalau lebaran yatim aja gitu ya. Buat baik pada mereka. Karena dalam undang-undang dasar orang miskin dipelihara oleh negara gitu kan. Pelihara negara gitu kan. Ya enggak usah negara lah, jauh-jauh kita aja. Kalau itu kewajiban negara untuk memeliharanya. Nah, kita yang mempunyai tetangga yatim kita pelihara ya. Harusnya menjadi beban kita semuanya, bukan beban ya, tanggung jawab kita semuanya ya yatim. Makanya subhanallah, apa yang kata Rasulullah apa? Kahatain ya. Rasulullah dengan anak yatim itu seperti dua jari ini, dia dekat banget kan. Kahatain. Iya, di akhir itu seperti itu. Anak yatim. Mereka sangat dekat dengan Rasulullah. Ya. Kun lil yatimi kal abur rahim. Maka jadilah lil yatim kepada anak-anak yatim kal ab, seperti seorang bapak yang rahim, yang kasih sayang. Ya. Ketika kita menghadapi anak yatim, maka kita bersikaplah seperti seorang bapak. Ya. Walaupun itu bukan anaknya ya, anaknya anak orang lain ya. Karena mereka nggak punya bapak itu kan. Mereka mau apa sih, manja ke siapa gitu kan. Kalau anak kita kan, ayah beli ini, gitu kan. Kalau mereka mau ke siapa gitu kan? Ke emaknya. Emaknya kalau emaknya punya penghasilan yang cukup atau apa kan. Atau mereka punya harta yang ditinggalkan ayah yang cukup. Tapi tetap saja mereka tidak bisa saja merajuk. Manja gitu kan. Dan mereka mau manja. Mereka mandiri seperti yang dilakukan, seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Oke. Ya. Itu makna dari fa'ammal yatima fala taqhar. Yang selanjutnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Jangan diolok-olok. Ya. Orang yang meminta tuh kasihan. Kalau sekarang meminta itu profesi ya. Jadi profesi, masya Allah ya. Karena mungkin dengar hadis ini. Quran ini nih, ayat ini ya. Wa amas fala tanhar. Orang jangan di apa namanya. Mereka tahu ini, berarti kita minta jadi profesi, masya Allah. Makanya Rasulullah berilah orang miskin yang meminta maupun tidak meminta. Artinya kita tahu mana nih yang butuh, orang-orang yang butuh. Mengerti? Cerita. Oh, ini kekurangan nih, cuma ada izah yang ada pada diri mereka yang tidak minta-minta gitu kan. Padahal butuh gitu kan. Makanya bagaimana kita bisa tahu kalau kita berikan walaupun tidak minta. Tidak harus diminta baru kita berikan. Gimana? Iya, betul kan. Menjaga izah, jadi dia nggak minta. Karena memang bagusnya seperti itu. Dan kita, jadi ini dua sisi. Bagusnya orang yang kekurangan tidak meminta-minta, karena meminta itu kurang bagus. Tapi kita yang punya juga harus ngerti gitu kan. Orang yang sekiranya membutuhkan gitu kan. Tapi kalaupun ada orang yang minta, jangan diartik juga gitu kan. Mungkin dia butuh gitu kan. Mungkin dia nggak punya pekerjaan. Iya. Nggak boleh diartik. Ya, tidak boleh diusir ya. Orang yang minta-minta. Nanti kaitannya terkait dengan bagaimana dengan pengamen yang meminta-minta di masjid. Jadi kalau kita main menolak dengan sikap yang baiklah. Oh maaf Pak, ini bisa saja. Sini disebutkan ya, boleh. Ya, ini menurut Qatadah. Bagaimana kita ya mungkin kondisinya sama ya. Aduh Bapak, sama saya juga lagi kurang nih gitu kan. Iya kan? Lagi kurang nih gitu kan. Gimana? Bukan malam hari, Bapak ini saya juga udah kurang ini gitu. Atau Pak maaf saya aja makan aja susah Bapak minta-minta. Tapi dengan ya, jadi dengan rahmah bilin. Ya.
Ya subhanallah. Makanya apa namanya? Ya itulah infak sedekah itu sangat bermanfaat. Karena waktu itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kama kunta ailan faqiran fa aghnaka Allah. Ini seperti yang terjadi pada Rasulullah ailan faqiran fa aghnaka. Ya, ketika Rasulullah fakir ya, kekurangan, Allah berikan kenikmatan fahadasa bi ni'matillah 'alaika. Maka ceritakanlah ya fahadis, tampakkanlah kenikmatan yang Allah berikan. Jangan mentang-mentang qanaah sederhana, kita dikasih rezeki yang banyak oleh oleh Allah, bisa beli mobil yang bagus, misalkan Pajero belinya odong-odong, masya Allah ya. Jangan. Kalau kita bisa beli baju yang bagus, yang mungkin 300-400 ribu, jangan beli yang 100 ribu gitu. Fahadis tambahkanlah gitu kan. Tambahkanlah. Walaupun kita juga jangan lupa infaknya, sedekahnya. Ya. Kalau kita bisa memberikan nafkah kepada istri, makan yang enak terus, kenapa kita tahan? Kita harus sederhana, makanya yang tidak juga gitu kan. Harus tambahkanlah. Karena Rasulullah makanya kambing, kalau walaupun Rasulullah juga sangat sederhana, makan hanya kurma, air putih udah. Tapi ketika makan daging, makannya daging kambing. Sekali makan satu paha. Depan Rasulullah tuh sampai segitunya ya. Hadis, tambahkanlah, ditampakkan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ya. Jangan bahasanya apa ya? Kalau bisa jadi MC saya masih medit kikir, apa sih itu medit? Yang ceramahnya itu sangat fenomenal nih. Kauret gitu kan. Tapi tidak boleh pelit juga. Maka tambahkan. Kalau kita bisa membuat rumah yang bagus buat anak kita, kalau kita bisa memberikan kepada orang yang lebih bagus, banyak. Hadis tambahkanlah. Kalau bisa berikan kepada yang baik, berikanlah. Hadis. Maka ini pertama yang disentil adalah Rasulullah. Kamu tadi fakir, kekurangan, fa'aghna, kemudian Allah kayakan, maka fahadasa nikmatillah. Maka tampakkanlah kenikmatan yang Allah berikan padamu ya Rasulullah. Ya, subhanallah. Dan ini pada kita juga, ya. Kalau kita bisa beli bukan bersombong ya, bukan berarti kita melakukan sombong, tidak. Saya beli misalkan mobil yang bagus, pakai Pak. Kalau ada perlu pakai aja gitu kan, pakai aja dah. Tetangga ada perlu pakai aja, yang bawa gitu. Karena saya pernah menemukan orang seperti ini. Subhanallah, sampai supirnya disiapin, bensinnya disiapin, tolongnya disiapin semuanya. Setiap kali kalau pakai aja kapan itu bilang aja. Yang penting mobil lagi ada di rumah gitu kan, pakai aja gitu. Subhanallah, saya ada perlu ini, jadi pakai itu supir. Udah disiapin. Seperti itu maksudnya. Kalau kita punya kekayaan yang banyak, kalau bisa beli yang lebih bagus, kita tampakkan pada diri kita sebagai bentuk hadis, ya, menampakkan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Di samping juga kita, makanya di awalnya itu kan anak yatim, orang minta-minta, kita diberi. Tapi kita juga tidak lupa pada diri kita, ya. Kalau bisa beli daging, jangan ikan asin melulu gitu kan. Ya istri kita, kalau kita bisa beli daging, jangan ikan asin melulu, kasihan gitu kan. Nanti tensinya tinggi gitu. Marah-marah dulu bini. Oh, udah gak boleh ya? Iya. Ya makanya subhanallah. Itu yang pertama. Yang mana lagi yang saya lanjut, ini makna dari ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir. Ini ada kecemburuan yang terjadi antara Ansor dan Muhajirin. Apa kata orang-orang dari Anas? Anal Muhajirin qalu, orang-orang Muhajirin berkata, ya Rasulullah, adhabul Ansar bil ajra kullahu. Orang-orang Ansor itu udah mendapatkan balasan yang banyak, ya. Orang Ansor, mereka menerima orang-orang Muhajirin, ya. Mereka pahalanya diborong sama orang-orang Ansor semua, ya. Mereka menerima orang-orang Muhajirin menjadi
menerima ya orang muhajirin, hartanya dibagi, ya. Kemudian dipersaudarakan. Wah, sampai muhajirin kita yang miskin, pengungsi gitu kan dari Mekah gitu kan, kita dapat apa gitu kan? Bagaimana kita membalasnya? Maka apa kata Rasulullah? La ma da'autuhum da'autuhumullah lahum. Ya, maka doakan kepada mereka. Ya, artinya apa? Orang-orang Ansor didoakan. Wa asnatahum alaihim, dan sebutkanlah kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Karena kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang Ansor ya kepada orang Muhajirin, maka doakan kepada mereka. Mereka didoakan. Ya. Kemudian sebutlah kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Kebaikan-kebaikan mereka. Jadi apa namanya? Untuk membalas kebaikan yang mereka berikan kepada orang-orang Ansor, maka orang-orang Muhajirin mendoakan mereka dan menyebut-nyebut ya, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang-orang Ansor. Makanya la yashkurullah man la syakarun nas ya. Tidaklah orang yang berterima kasih bersyukur pada Allah adalah orang yang tidak bersyukur pada manusia. La yashkurullah. Ya. Tidaklah orang yang bersyukur pada Allah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada seseorang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Hanya kalau diberi sesuatu, syukur kepada Allah. Ya sedikit banget kasihnya misalkan. Itu ya syukur ya. Tidak bersyukur, maka dia kafir. Ya, jadi kita harus senantiasa berterima kasih sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Man ablal balaghal fadzakara faqad syakara, faman katamahu faqad kafara. Dan barang siapa mendapatkan bala-bala ini, maksudnya bala ini ya, bukan bala keburukan ya, kebaikan. Maka fadzakarahu, maka sebutkanlah, faqad syakarahu, maka dia telah bersyukur. Faman katamahu, barang siapa yang menutup-nutupi kebaikan itu, faqad kafara, maka dia telah kufur terhadap kenikmatan itu. Ya. Makanya sangat Allah akan menambah nikmatnya barang saya itu kan saya lupa ayatnya, menambah kenikmatan ya orang yang bersyukur. Kemudian lakin syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ancamannya inna adabi la syadid. Subhanallah, itu sangat bersyukur kita, sangat segala sesuatu kita harus bersyukur. Ya. Man a'ta'an fawajada fala yujzihi. Barang siapa diberikan sesuatu pemberian ya, fawajada fala yujzihi, dan barang siapa dia tidak mendapatkan apa yang akan untuk dibalas ya. Nah, fala yasutna bihi, maka sebut-sebutkanlah pemberian tadi. Kalau kita udah nggak bisa, misalkan kalau ada kita diberi sesuatu, kalau fawajada, maka ketika kita mendapat sesuatu, ada barang untuk diberikan, maka balaslah, fala yajzi bihi, maka balaslah. Fa illam yajid, tapi jika tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas tadi, maka sebutkanlah kebaikannya. Kemarin tetangga saya, kenapa? Ya beri ini beras karung misalkan. Oh itu yang baik ini. Karena kita tidak bisa membalasnya. Kalau ada misalkan ada kita sama tetangga dibawain kue, ini kue, ada apa yang bisa diberikan itu kan? Ada anaknya ada kue, itu apapun, ya. Ilallah. Alhamdulillah. Iya.
Pertama betul. Apa artinya? Kita senantiasa bahwa pemberian itu dari Allah. Makanya kita alhamdulillah syukran jazakallah gitu kan. Ya kan? Aduh, ada apa ya? Itu lebih baik lagi. Ada apa ya? Kalaupun enggak ada, aduh, makasih syukran jazakallah, makasih ya, aduh makanannya enak. Itu menyebut-sebutkan. Ya. Gitu. Jadi kalau mendapatkan sesuatu untuk membalasnya berikan. Kalau nggak dapat sebutkanlah kebaikannya. Makasih ya Pak atas kemarin udah ngasih ini gitu kan. Gitu kan. Subhanallah. Ya, itu pembalasan yang diberikan kepada orang yang memberikan. Oke. Ya. Faman katamahu faqad kafara. Barang siapa menutup-nutupin dikasih dimbai, ya makasih, udah alhamdulillah. Enggak ada apa sih. Itu maka faqad kafara. Maka sesungguhnya dia telah kufur. Ya. Subhanallah dan masyaallah. Dan sebuah pemberian yang subhanallah adalah an-nubuwah allati ataka rabbuka. Kenabian yang diberikan kepadamu rabbuka dari Tuhanmu. Itu sebuah pemberian ya subhanallah. Bapak diangkat menjadi, saya kasih Bapak jabatan. Waduh, senang banget ya kalau